Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iko Subakta, NIM saya 1924 Di sini saya akan menjelaskan proyek sistem pendukung keputusan, yang dimana judul proyek saya adalah pemilihan pemberian bonus karyawan yang dibuat melalui VB. Dari proyek tersebut didapatkan beberapa data peserta yang akan dipakai dalam sistem pendukung keputusan ini. Data tersebut diakumulasikan di dalam sebuah database pada PHP admin, yaitu DB, kantor, dan cetak dalam bentuk tabel di Microsoft Excel. Terus selanjutnya ada Excel daripada pemilihan karyawan, yang dimana ada nomor per karyawan, nama, usia, tinggi, bagian, dan tingkat akhir. Di antaranya kandidat karyawan yang sudah terdaftar ingin menciptakan atau mencari kandidat yang paling populer dan sesuai dengan kriteria dari decision maker-nya. Selanjutnya ada sistem pendukung keputusan. Untuk membantu proses pemilihan kandidat terbaik tersebut digunakanlah sistem pendukung keputusan. Metode SPK yang digunakan adalah metode multifaktor evaluation process atau MVP. Berikut ini adalah penjelasan dari metode tersebut. Satu metode faktor dari evaluasi faktor. Pertama yang dilakukan adalah mencari faktor-faktor yang biasanya dijadikan acuan dalam pemilihan karyawan, seperti usia, tinggi, pendidikan akhir, bagian, dan sebagainya. Lalu kita mendata evaluasi faktor, yaitu alternatif ataupun kandidat dari pemilihan ini. Untuk lebih jelasnya maka perhatikanlah tabel berikut. Tabel 1. Tabel 1 terdapat dua bagian, yaitu ada faktor dan evaluasi faktor. Faktor ada usia, waktu hadir, jabatan, pendidikan akhir. Kemudian ada evaluasi faktor Agus, William, Gala, Justin, Budi. Yang kedua ada bobot faktor. Langkah selanjutnya dalam memberikan nilai bobot untuk masing-masing faktornya. Di usia ada 0,25, waktu hadir ada 0,15, jabatan ada 0,4, pendidikan akhir ada 0,2. Tampak pada tabel 2, faktor yang paling penting memiliki nilai terbesar yaitu bagian, diikuti oleh usia, pendidikan akhir, dan juga waktu hadir. Selanjutnya ada bobot nilai evaluasi faktor. Berikutnya kita memberikan bobot nilai pada evaluasi faktor terhadap faktor-faktor yang ada. Ada usia, di faktor ada usia Agus 7, William 6, Gala 7, Justin 8, Budi 5. Begitupun seterusnya. Yang keempat ada nilai bobot evaluasi. Untuk mendapatkan nilai total bobot evaluasinya, kita bisa mengalihkan nilai bobot faktor dengan nilai evaluasi faktor. Berikut ini adalah nilai total bobot evaluasi masing-masing kandidat. 1. Agus. Tabel 4, faktor daripada Agus adalah usia 7, bobot faktor 0,25, bobot evaluasi 1,75, waktu hadir 7, nilai bobot faktor 0,15, nilai bobot evaluasi 1,5, jabatan 8, nilai faktor 0,4, bobot evaluasi 3,2, pendidikan akhir 6, nilai bobot faktor 0,2, nilai bobot evaluasi 1,2, jumlahnya sama dengan 7,2. Yang kedua William ada faktor usia William 6, nilai bobot faktor 0,25, nilai bobot evaluasi 1,5, begitupun seterusnya, jumlahnya ada 6,8. Yang ketiga ada Gala usia 7, nilai bobot faktor 0,25, nilai bobot evaluasi 1,75, begitupun seterusnya, jumlahnya ada 8,15. Yang keempat ada Dustin.
Tabel 7, faktor daripada Justin usia 8, nilai bobot faktor 0,25, nilai bobot evaluasi 2,0. Begitupun seterusnya, jumlah 7,1. Yang kelima ada Dudi. Tabel daripada Dudi adalah usia faktornya 5, nilai bobot faktor 0,25, nilai bobot evaluasi 1,25. Begitupun seterusnya, jumlah daripada tabelnya adalah 6,95. Kemudian ada hasil bonus karyawan, grafik, diagram lingkarannya. Dari hasil penilaian didapatkanlah ranking, yaitu Gala rankingnya 8,15, Agus 7,2, Justin 7,1, Dudi 6,95, William 6,8. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Gala adalah kandidat terbaik dalam pemilihan pemberian bonus karyawan. Selanjutnya ada desain interface. Use case diagram pemilihan bonus karyawan. Nah, ini adalah gambar use case diagram pada proyek pemilihan bonus karyawan. Selanjutnya ada activity diagram pemilihan bonus karyawan. Inilah gambarnya. Terima kasih. Sekian daripada proyek saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf.